Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB menetapkan tanggal 9 Agustus sebagai Hari Masyarakat Adat Dunia Sedunia. Perayaan ini ditujukan supaya kita sadar betapa pentingnya masyarakat adat sebagai pewaris dan praktisi budaya. Terlepas dari perbedaan di masing-masing kelompok atau suku, inilah tradisi paling unik yang ada di dunia. Satu. Memanjangkan leher, suku Karen, Thailand. Tradisi memanjangkan leher ini terjadi di suku Karen yang berasal dari dataran tinggi Tibet. Sekarang, mereka menetap di Baan Tong Luang bersama 7 suku lainnya di Thailand bagian utara. Ada pula yang menetap di daerah Petpan, Myanmar. Wanita di suku Karen percaya, semakin panjang lehernya akan membuat penampilannya semakin cantik. Mereka menggunakan banyak cincin kuningan di lehernya, semakin panjang akan terlihat kian terpandang. Ekstrimnya, semakin usia perempuan suku Karen bertambah, cincin di lehernya pun juga akan ditambah. Mereka juga pantang melepas tumpukan cincin ini saat sedang beraktivitas sekalipun. Cincin leher hanya akan dilepas saat mereka menikah, melahirkan, atau meninggal. 2. Menari bersama mayat, Madagaskar. Warga suku Merina di Madagaskar sangat menghargai leluhur mereka. Ikatan mereka dengan leluhur atau anggota keluarga terdekat yang sudah meninggal tak berhenti sampai di pemakaman saja. Suku Merina memiliki ritual unik non-sakral bernama Famidihana, atau pembalikan tulang. Dalam ritual ini, suku Merina menggali sisa-sisa leluhur mereka untuk perayaan sekaligus reuni keluarga. Ritual sakral ini terjadi setiap 5 hingga 7 tahun sekali. Sejumlah kerabat yang telah meninggal dikeluarkan dari makam leluhur. Anggota keluarga yang masih hidup dengan hati-hati mengganti pakaian mayat dan membungkusnya dengan kain sutra segar. Perayaan dimulai dan para tamu minum, mengobrol, dan menari dengan leluhur mereka. Tepat sebelum matahari terbenam, mayat-mayat itu dengan hati-hati dikembalikan ke makam dan dibalikkan. Ruang bawah tanah kemudian ditutup selama 5-7 tahun ke depan. 3. Hari Thaipusam, suku Tamil. Thaipusam adalah festival yang dirayakan oleh orang-orang Tamil pada bulan purnama pertama pada bulan Thai, Januari, Februari, dalam kalender Tamil. Perayaan ini diadakan di negara-negara dengan komunitas Tamil yang besar, seperti India, Sri Lanka, Indonesia, Malaysia, Mauritius, Singapura, Afrika Selatan dan berbagai negara lain dengan komunitas diaspora Tamil. Festival ini merayakan momen ketika Parvati memberikan tombak Vel kepada Murugan agar Murugan dapat mengalahkan setan Surapatman. Terdapat keyakinan bahwa hari Thaipusam merupakan hari kelahiran Murugan. Menurut sumber lain, Vaihasi Vishakam yang jatuh pada bulan Vaihasi atau Mei, Juni adalah hari kelahiran Murugan. Sebagai bukti penghormatan dan penebusan dosa, beberapa orang akan menusuk sisi kulit dada dan belakang. 4. Hanami, Jepang. Hanami merupakan tradisi melihat mekarnya bunga, khususnya bunga sakura. Masyarakat Jepang akan berkumpul bersama keluarga, teman atau kolega untuk menikmati mekarnya bunga sakura sambil menikmati makanan dan minuman yang dibawa. Di Jepang, Hanami juga dikenal sebagai lambang kebahagiaan dan tibanya musim semi. Hanami sebenarnya telah dikenal oleh masyarakat Jepang sejak berabad-abad yang lalu. Ada yang mengatakan bahwa akar tradisi ini bermula pada periode Nara, yakni antara tahun 710 sampai 794. Pada kala itu, bunga ume atau plum lah yang banyak dikagumi oleh masyarakat Jepang tempo dulu dan menjadi objek tradisi, melihat bunga. Ketertarikan masyarakat Jepang mulai beralih pada bunga sakura pada periode Heian atau sekitar tahun 794 sampai 1185 pada kala itu. Praktik Hanami diadopsi oleh Kaisar Saga dengan mengadakan pesta melihat bunga dengan sake di bawah pohon sakura yang sedang mekar di Istana Kekaisaran di Kyoto. Dalam pesta tersebut, puisi-puisi yang memuji keindahan bunga sakura juga akan dibacakan. Sejak saat itulah, Hanami mulai diidentikan dengan tradisi menikmati mekarnya bunga sakura, sake dan puisi. 5. Tulip Time, Belanda. Di Belanda, mereka menyambut mekarnya bunga tulip dengan tradisi Tulip Time. Acara berlangsung mulai 5-13 Mei dengan cara menggelar parade. Masyarakat lokal akan mengenakan pakaian tradisional Belanda, menari bersama pasangan, hingga menyanyikan lagu khas. 6. Tato badan, suku Kalinga, Filipina. Layaknya suku Dayak di Kalimantan, suku Kalinga di Filipina ini juga punya tradisi menato tubuhnya.
Tato diukir dengan cara dipukul dengan kayu pemukul, tintanya terbuat dari gula dan jelaga. Tato tersebut bukan sekadar gambar, ada makna di balik itu semua. Bagi para wanita suku Kalinga, tato bagaikan perhiasan. Spesialnya lagi, mereka yang bertato menandakan sudah matang dan siap dipinang. 7. Cheese Rolling Race, Inggris. Cheese Rolling Race adalah salah satu balapan yang paling gila, unik, ekstrim, dan tak masuk akal yang pernah ada. Bahkan hanya dengan hadiah keju double cheese Gloucester seberat 4 kg, para peserta rela adu balap di Bukit Curam Coopers Hill, Inggris. Kompetisi memburu keju yang digulingkan dari atas bukit ini dimulai sejak 400 tahun lalu untuk menandai awal musim panas dan merayakan hasil panen. 8. Rambut tanduk, suku Miao, China. Para perempuan di suku Miao, Guizhou, Tiongkok, punya tradisi unik dalam menata rambutnya. Mereka mengumpulkan rambut leluhurnya yang rontok untuk dijadikan konde. Nantinya konde tersebut akan digunakan untuk acara-acara adat. Uniknya lagi, konde tersebut akan diwariskan secara turun-temurun dari ibu ke anak perempuannya. 9. Menutup hidung, suku Apatani, India. Suku Apatani hidup di Zero Valley, sebuah desa kecil di Arunachal Pradesh, India. Wanita di sana identik dengan tato 5 garis di dagu dan melubangi hidungnya, lalu ditutup dengan kayu yang disebut tipe, sebuah gumpalan tinta hitam yang dicampur dengan lemak babi dan butiran halus arang. Sejarah di balik penggunaan tipe oleh perempuan Apatani ini terbilang menyedihkan. Konon, perempuan-perempuan Apatani memiliki kecantikan yang luar biasa, bahkan paling cantik dari seluruh suku yang ada di India. Namun sayang, kecantikan mereka sering membawa malapetaka. Mereka sering diculik oleh suku-suku tetangga untuk dijadikan istri. Untuk menghentikan ketakutan tersebut, para leluhur suku Apatani pun memulai tradisi untuk menato wajah dan menyumbat lubang hidung para perempuan dari usia belia. Hal ini dilakukan agar mereka tampak tidak menarik. Selain menyumbat hidung, wajah perempuan Apatani juga dihiasi dengan tato berwarna hitam, yang menjulur dari ujung dahi hingga dagu mereka. Praktik menyumbat hidung dan melukis tato suku Apatani di wajah sudah tak lagi diperbolehkan oleh pemerintah India. 10. Meletakkan piring pada bibir, suku Mursi, Ethiopia. Lain cerita bagi perempuan suku Mursi di Ethiopia. Bagi mereka, semakin lebar bibir seseorang, maka akan terlihat semakin indah. Biasanya, mereka menggunakan piring yang terbuat dari tanah liat atau kayu berukuran 4 hingga 25 cm. Sebelum dipasang di bibir, mereka harus rela melepas 2 hingga 4 gigi. Ngerinya lagi, mereka juga memotong bibir bagian bawah agar sesuai dengan ukuran piring. Itulah beberapa tradisi unik dari berbagai negara-negara di dunia versi Fakta Unik Dunia. Apakah kamu tertarik untuk menyaksikannya? Sampai jumpa di video Fakta Unik Dunia lainnya.